Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Rizal Awaludin dengan NIM 2282120184. Di sini saya akan menjelaskan tentang model regresi variabel dummy. Di halaman pertama itu ada regresi variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misal jenis kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, perbedaan situasi, dan lain-lain. Variabel dummy merupakan variabel yang bersifat kategorikal yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Variabel dummy sering juga disebut variabel boneka, binary, kategorik, atau dikotom. Variabel dummy hanya mempunyai dua nilai, yaitu 1 dan nilai kosong, serta diberi simbol D. Dummy memiliki nilai 1, D sama dengan 1 untuk salah satu kategori, dan 0, D sama dengan 0 untuk kategori yang lain. Selanjutnya di pembahasan kedua itu ada konsep regresi dummy. Sebelum ke konsep, saya akan menjelaskan tentang sejarah regresi. Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Galton menemukan adanya tendensi bahwa orang tua yang memiliki tubuh tinggi memiliki anak-anak yang tinggi, orang tua yang pula kendati demikian. Ia mengamati bahwa ada kecenderungan tinggi, anak cenderung bergerak menuju rata-rata tinggi populasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, ketinggian anak yang amat tinggi atau orang tua yang amat pendek cenderung bergerak ke arah yang amat tinggi, cenderung bergerak ke arah rata-rata tinggi populasi. Inilah yang disebut hukum Galton mengenai regresi universal. Dalam bahasa Galton, ia menyebutkan sebagai regresi menuju mediokritas. Hukum regresi semesta atau disebut dengan Law of Universal Regression dari Galton diperkuat oleh temannya Carl Pearson yang mengumpulkan lebih dari 1000 catatan tinggi anggota kelompok keluarga. Ia menemukan bahwa rata-rata tinggi anak laki-laki kelompok ayah yang pendek lebih besar daripada tinggi ayah mereka. Jadi, mundurnya anak laki-laki yang tinggi maupun yang pendek serupa ke arah rata-rata tinggi semua laki-laki. Dengan kata lain, Galton ini adalah kemunduran ke arah sedang. Nama lain regresi dummy adalah regresi kategori. Regresi ini menggunakan prediktor kualitatif yang bukan dummy dinamai prediktor kuantitatif. Pembahasan pada regresi ini hanya untuk satu macam peubah dummy dan dikhususkan pada estimasi parameter dan kemaknaan pengaruh prediktor. Peubah variabel dummy disebut juga pengubah kategorik, kualitatif, boneka, atau peubah dikotomi. Prinsipnya adalah membandingkan karakteristik, misal jenis kelamin, pria dan wanita, tempat tinggal, desa dan kota, dan lain-lain. Analisis regresi dummy merupakan analisis regresi berganda, hanya saja salah satu perubah bebasnya merupakan peubah kualitatif yang berskala nominal atau ordinal. Metode yang digunakan adalah mengganti informasi yang bersifat kategori, misalnya untuk jenis kelamin pria diwakil angka 1 dan wanita diwakil angka 0. Desa diwakili angka 1 dan kota diwakili angka 0, dan lain-lain. Jika peubah kualitatif tersebut lebih dari 2 kategori, jumlah perubah dummy yang dibentuk harus sebanyak n-1, di mana n adalah banyaknya kategori peubah tersebut. Selanjutnya yaitu ada skala pengukuran. Data merupakan kumpulan dari karakteristik, objek atau individu yang diamati, atau sering juga disebut sebagai kumpulan dari pengubah-ubah atau variabel. Berdasarkan skala pengukurannya, peubah dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu peubah berskala nominal, ordinal, dan interval. Di sini kita akan membahas 3 pengukuran berbeda.
ketiganya berbeda dalam hal sejauh mana pengamatan-pengamatan dapat dibandingkan dalam urutan terendah sampai tertinggi ditinjau dari derajat perbandingan dapat dilakukan skala-skala itu ialah nominal, ordinal, dan interval. Yang pertama ialah skala nominal. Skala pengukuran nominal adalah jumlah kategori yang bervariasi dalam hal kualitas tertentu namun tidak dalam hal besarnya. Setiap pengamatan dapat diklasifikasikan ke dalam satu dan hanya satu kategori yang seringkali menggambarkan jenis berbeda dari suatu fenomena. Misalnya, jenis kelamin mempunyai skala taraf-taraf pria dan wanita. Peubah-ubah lainnya diukur dengan skala nominal ialah agama yang dianut, ras, pekerjaan, metode pembelajaran, jenis perusahaan, dan status pekerjaan. Peubah-ubah yang diukur pada skala nominal dinamakan peubah nominal. Peubah nominal sering juga dinamakan peubah kualitatif, sebab dua nilai yang berbeda. Bagi peubah demikian, ini berbeda dalam hal kualitas, bukan kuantitas. Meskipun kategori berbeda dari skala nominal disebut taraf skala. Namun tidak ada taraf yang dapat ditafsirkan lebih besar, lebih tinggi, atau lebih kecil daripada taraf lainnya. Nama atau label dapat digunakan untuk mengidentifikasi kategori-kategori suatu peubah nominal. Namun nama itu tidak mewakili besaran perbedaannya nilai peubah tersebut. Angka-angka yang disajikan pada skala nominal hanya sebagai nama pengelolaan. Angka tersebut tidak mengukur besaran tetapi hanya sebagai lambang. Dalam hal ini, angka 1 tidak lebih besar dari 0. Begitu pula angka 0 tidak lebih kecil dari angka 1. Pemberian kode 1 pada laki-laki dan 0 pada perempuan tidak berarti laki-laki mempunyai nilai 1 dan perempuan 0. Angka-angka tersebut hanyalah mempunyai nilai 1 dan perempuan 0. Angka-angka tersebut hanyalah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dan demikian kita juga bisa menukar laki-laki menjadi 0 dan perempuan menjadi 1 tanpa merubah makna. Yang kedua itu ada skala ordinal. Bila nilai-nilai suatu peubah dapat dibandingkan dalam hal besarnya atau magnitude dengan nilai-nilai berbeda mewakili kuantitas berbeda pula. Peubah demikian ini dinamakan kuantitatif. Setiap nilai mungkin dari suatu peubah kuantitatif selalu lebih besar atau lebih kecil dari nilai lainnya. Peubah kuantitatif yang paling kasar, taraf-taraf pengukurannya diukur pada skala ordinal dan dinamakan peubah ordinal. Ada urutan-urutan di antara nilai-nilai pada skala ordinal, namun jarak antara nilai-nilai tidak memiliki makna menarik. Yang pasti sebagian skala ordinal memberikan kepada setiap objek pengamatan peningkat yang terpisah, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Misalnya tingkat keaktifan dalam kegiatan sosial, peringkat naik kelas, posisi pada hasil akhir suatu lomba, peringkat skor pada suatu ujian, dan kualitas produk untuk masing-masing peubah ini. Kita dapat membandingkan dua pengamatan dengan cara mengatakan mana yang lebih besar, lebih tinggi peringkatnya pada peubah tersebut. Yang lebih sering dijumpai di dalam penelitian ilmu sosial adalah skala ordinal, yang terdiri atas suatu kumpulan kategori-kategori terurut secara alami. Sebagai ilustrasi, kelas sosial dapat diklasifikasikan atau kelas atas, menengah, dan bawah. Filsafat politik dapat diukur sebagai liberal, moderat, atau konservatif. Peubah-peubah ini dapat dikatakan mempunyai skala ordinal. Untuk semua peubah ordinal, meskipun ada urutan kategori yang jelas, namun perbedaan jarak antara kategori itu tidak diketahui. Misalnya, kita dapat menyimpulkan bahwa seorang yang dikategorikan sebagai moderat lebih liberal daripada seseorang yang dikategorikan sebagai konservatif, namun kita tidak dapat memberikan nilai numerik bagi sejauh mana keliberalan orang tersebut. Yang ketiga itu ada skala interval.
Skala interval di samping dapat diurutkan memiliki sifat bahwa ada perbedaan jarak numerik tertentu antara setiap pasang taraf atau nilai pengubah. Oleh karenanya, kita dapat membandingkan tidak hanya dalam hal mana yang lebih besar atau lebih tua, namun juga beberapa lebih besar atau seberapa lebih tua. Di dalam skala interval, jarak antara semua taraf yang bersebelahan adalah sama. Teladan perubahan interval adalah harga suatu barang, umur, tingkat kelahiran suatu bangsa, jumlah penduduk suatu kota, tingkat pendidikan atau setiap dalam tahun, dan pajak bangsa, jumlah penduduk suatu kota, tingkat dalam tahun, pajak pendapatan yang dibayar wajib pajak pada tahun lalu. Pada skala interval, kita dapat membandingkan dua nilai dengan cara mengidentifikasi sifat-sifat berikut. Yang pertama, apakah keduanya berbeda? Sifat nominal. Yang kedua, mana yang lebih besar? Sifat ordinal. Yang ketiga, jarak atau perbedaan di antara keduanya. Itu sifat interval. Misal, kita dapat mengatakan bahwa seseorang yang berumur 60 tahun memiliki umur berbeda dari seseorang yang berumur 20 tahun. Secara nominal, keduanya dikatakan berbeda umurnya, dan bahwa yang pertama 40 tahun lebih tua membandingkan interval. Slide ketiga itu ada tujuan penggunaan regresi variabel dummy. Regresi variabel dummy digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen, terikat, dan variabel independen atau bebas yang terdiri dari kombinasi antara variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Dengan menggunakan variabel dummy, penelitian dapat mengidentifikasi perbedaan karakteristik atau perilaku antar kelompok dalam suatu populasi. Selanjutnya adalah pengkodean variabel dummy. Pengkodean dummy adalah cara memasukkan variabel nominal ke dalam analisis regresi, dan alasannya cukup intuitif setelah Anda memahami model regresi. Regresi paling umum dikenal karena penggunaannya dalam menggunakan variabel berkelanjutan, misalnya jumlah jam belajar, untuk memprediksi nilai hasil seperti nilai rata-rata atau IPK. Dalam contoh ini, kita mungkin menemukan bahwa peningkatan waktu belajar berhubungan dengan peningkatan IPK. Sekarang, bagaimana jika kita ingin mengetahui apakah mata pelajaran favorit, misalnya sains, matematika, dan bahasa, berhubungan dengan peningkatan IPK? Katakanlah kita mengkodeknya sehingga IPA sama dengan 1, matematika sama dengan 2, dan bahasa sama dengan 3. Melihat variabel nominal, kelas favorit kita dapat melihat bahwa tidak ada yang namanya peningkatan kelas favorit. Matematika tidak lebih tinggi dari sains, dan juga tidak lebih rendah dari bahasa. Hal ini kadang-kadang disebut sebagai arah, dan mengetahui bahwa skor tinggi versus rendah berarti suatu yang merupakan bagian integral dari analisis regresi. Untungnya, ada jalan keluarnya. Pengkodean dummy memungkinkan kita mengubah kategori menjadi sesuatu yang regresi dapat anggap memiliki skor tinggi 1 dan rendah 0. Variabel biner. Apapun dapat dianggap memiliki arah, karena jika lebih tinggi maka termasuk dalam kategori 1, tetapi jika lebih rendah maka termasuk dalam kategori 0. Hal ini memungkinkan regresi untuk melihat arah dengan membandingkan dua sisi, daripada mengharapkan setiap unit. Untuk menyesuaikan dengan semacam peningkatan, mari kita kembali ke variabel kelas favorit. Ingat, awalnya kita mengkodeknya sebagai sains sama dengan 1, matematika sama dengan 2, dan bahasa sama dengan 3. Agar regresi dapat digunakan, kita dapat membuat kolom atau variabel terpisah untuk setiap kategori. Kolom-kolom ini masing-masing akan menunjukkan apakah setiap kategori merupakan favorit siswa. Jika siswa mendapat nilai 1 tinggi atau ya pada kolom sains, sains adalah favorit. Tetapi jika siswa mendapat nilai 0 atau rendah atau tidak, maka sains tidak lolos. Hal yang sama berlaku untuk masing-masing variabel dummy. Demikian sebutannya. Di bawah ini adalah contoh bagaimana hal ini akhirnya berhasil.
Sekarang dengan melihat hal ini, Anda dapat melihat bahwa mengetahui nilai dari dua variabel memberi tahu kita nilai variabel akhir yang seharusnya. Mari kita lihat siswa 1. Kami tahu mereka hanya dapat memiliki satu kelas favorit. Jika kita mengetahui sains sama dengan 1 dan matematika sama dengan 0, kita tahu bahwa bahasa juga harusnya 0. Hal yang sama berlaku untuk siswa 5. Kita tahu bahwa sains bukanlah favorit mereka. Begitu pula matematika. Jadi, bahasa harus memiliki jawaban ya atau 1. Oleh karena itu, kami tidak menggunakan ketiga kategori tersebut dalam regresi. Melakukan hal ini akan memberikan informasi yang berlebihan pada regresi, mengakibatkan multikoliniaritas dan merusak model. Ini berarti kita harus meninggalkan suatu kategori dan kita menyebutnya kategori yang hilang. Ini sebagai kategori referensi. Penggunaan kategori referensi membuat seluruh penafsiran mengacu pada kategori tersebut. Misalnya, jika Anda menyertakan variabel dummy, sains dan menggunakan bahasa sebagai referensi, hasil untuk variabel tersebut akan memberitahu Anda hasil siswa tersebut dibandingkan dengan siswa dengan berbahasa sebagai mata pelajaran favoritnya. Kategori referensi biasanya dipilih berdasarkan bagaimana Anda ingin menafsirkan hasilnya. Jadi, jika Anda lebih suka berbicara tentang siswa dibandingkan dengan siswa yang matematika sebagai kelas favoritnya, cukup sertakan dua lainnya saja. Selanjutnya di materi yang terakhir adalah asumsi dan keterbatasan regresi variabel dummy. Regresi variabel dummy memiliki beberapa asumsi dan keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya. Pemahaman akan hal ini akan membantu menginterpretasikan hasil analisis dengan tepat. Selanjutnya asumsi. Regresi variabel dummy memerlukan asumsi bahwa variabel independen yang digunakan adalah nominal dan kategorik. Variabel dummy digunakan untuk memisahkan data menjadi kelompok-kelompok yang berbeda dan membandingkan efeknya terhadap variabel dependen. Selanjutnya itu keterbatasan dari variabel dummy. Regresi variabel dummy memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipahami, yaitu yang pertama, keterbatasan interpretasi. Koefisien regresi dummy tidak dapat diinterpretasikan secara langsung seperti koefisien regresi numerik. Koefisien dummy hanya menunjukkan perbedaan antara skor dummy 1 dan 0. Misalnya, koefisien regresi dummy 1 sebesar 0,009, berarti skor dummy 1 memiliki nilai yang lebih tinggi daripada skor dummy 0, tetapi tidak menunjukkan nilai absolut. Yang kedua, keterbatasan penggunaan regresi variabel dummy hanya cocok digunakan untuk analisis cross section dan tidak untuk analisis return waktu. Hal ini karena variabel dummy tidak dapat menangkap perubahan yang terjadi dalam waktu. Yang ketiga, keterbatasan pengujian. Variabel dummy tidak dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang melibatkan perubahan kontinu. Hal ini karena variabel dummy hanya memiliki nilai 0 dan 1, sehingga tidak dapat menangkap perubahan kontinu. Contoh penerapan regresi variabel dummy adalah dapat dilihat dalam penelitian yang mempelajari pengaruh kinerja perbankan terhadap tingkat suku bunga deposito. Dalam penelitian ini, variabel dummy digunakan untuk memisahkan data menjadi dua kelompok berdasarkan kriteria tertentu. Koefisien regresi dummy menunjukkan perbedaan antara skor dummy 1 dan 0 sehingga dapat diinterpretasikan sebagai perbedaan efek antara dua kelompok tersebut terhadap variabel dependen, yaitu tingkat suku dan bunga deposito. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.